Selamat sahabat, para pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Sahabat ini adalah sahabat yang penuh sukacita dan kita merasakan bahwa Tuhan bersama dengan kita. Pada sahabat pagi ini saya akan memberikan pelajaran tentang rumah tangga dengan judul Membangun Disiplin dalam Rumah Tangga. Nasihat firman Tuhan di dalam buku Amsal pasal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, rumah tangga Kristen haruslah keluarga yang teratur dan mempunyai disiplin. Karena hal inilah yang menunjukkan bahwa rumah tangga ini adalah rumah tangga Kristen sejati. Di dalam rumah tangga Kristen, anak-anak dilatih dan dididik dengan penuh kebijaksanaan. Orang tua harus menerapkan satu prinsip keadilan dan takut akan Allah. Tentunya dengan menerapkan keadilan dan takut akan Tuhan Allah, dapat dipastikan banyak kendala dan kesulitan yang kita hadapi, khususnya oleh kita sebagai orang tua. Karena anak-anak mereka lebih suka menunjukkan adanya kebebasan. Dan ingat, anak-anak itu tidak suka dengan kata pengekangan atau disiplin. Dan satu hal lagi, mereka suka melakukan hal yang tidak baik, ada berbohong atau dusta. Dan kita sebagai orang tua, sering kita tidak tega melakukan hukuman kepada anak-anak kita atas pelanggaran yang mereka lakukan. Sehingga membuat mereka itu buta, anak-anak itu buta dan mengakibatkan anak-anak tidak dapat melihat jauh ke dalam dan tidak dapat memahami makna sebenarnya dari aturan yang sudah diberikan oleh kita sebagai orang tua. Sebagai konsekuensi akan hal ini, anak-anak terus melakukan hal yang dikatakan tadi, tipu daya atau bohong, dan membentuk tabiat yang tidak berkenan di hadapan Allah Bapa kita. Pemirsa dimanapun Anda berada pada saat ini, lebih jauh lagi orang tua banyak yang menganggap bahwa aturan dalam firman Allah itu sebagai suatu aturan yang ketat, sehingga mereka mengabaikan atau menyisihkannya. Bahkan mereka menganggap mempunyai suatu perasaan tidak suka yang mendalam kepada prinsip-prinsip yang suci dari firman Allah. Karena mereka merasa tanggung jawab yang mereka pikul terlalu berat. Sebenarnya kita sebagai orang tua harus memahami bahwa hanya melalui penurutan terhadap kehendak Allah adalah satu-satunya jalan Allah yang terbaik menuju kepada keselamatan dan kebahagiaan yang kekal. Nasihat firman Tuhan di dalam buku Amsal pasal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nasihat firman Tuhan yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, sebagai orang tua, kita harus memiliki pengertian dalam hal satu. Pengekangan anak-anak bukanlah satu tugas yang
mudah. Mengapa? Karena kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan godaan setan. Dan anak-anak kita cenderung menyukai hal ini. Karena kita melihat dengan kasat mata kita bahwa semuanya itu sangat-sangat menyenangkan. Sangat-sangat membahagiakan. Sebagai orang tua kita akan menghadapi perlawanan dari anak-anak kita sendiri. Oleh sebab itu, kita harus paham betul akan peraturan Alkitab mengenai mendidik anak-anak. Pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Banyak pendapat yang keliru tentang pengekangan. Orang tua harus mencegah hal-hal yang jahat dan berikan dorongan yang baik kepada anak-anak kita. Jadi, orang tua jangan pernah mengatakan kepada anak-anak kita, terserah, ikuti saja pilihanmu sendiri, pergilah kemana engkau mau dan perbuatlah apa yang engkau ingini. Kalimat ini adalah kalimat yang sangat tidak baik yang diucapkan kepada anak-anak kita. Tetapi apa yang harus kita katakan kepada anak-anak kita? Dengarkanlah nasihat dari orang tua dan dengarkanlah petunjuk dari Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Kita bisa melihat satu contoh di dalam kehidupan seorang hamba Tuhan yang ada di Alkitab. Alkitab ini memberikan suatu pelajaran yang sangat luar biasa di dalam kehidupan rumah tangga. Kita bisa melihat contoh Abraham. Abraham adalah sahabat Allah. Dia memberikan kepada kita satu teladan yang sangat luar biasa. Teladan yang sangat baik. Kehidupan dari Bapak Abraham dipenuhi dengan doa. Dimanapun dia mendirikan tendanya, di sampingnya didirikan sebuah mezbah. Dan dipanggilnya semua orang yang ada di tendanya untuk mengadakan upacara pagi dan petang, memanggil mereka untuk berbakti, untuk meninggikan nama Tuhan. Para pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kita sebagai orang tua, sadar atau tidak sadar. 1, memberikan kasih sayang yang buta atau memanjakan anak-anak. Kita tidak sadar bahwa memanjakan anak sering mengorbankan penurutan terhadap hukum Allah. Karena kita mau menyenangkan hati anak-anak kita dan mengizinkan mereka melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Hal ini akan menjadi penghalang terbesar dalam pendidikan kepada anak-anak kita. Bentuk pemanjaan ini adalah pemuasan keinginan-keinginan sendiri yang mementingkan diri dan tidak menggunakan wewenang Allah untuk menegur dosa dan memperbaiki yang jahat menjadi baik. Ini menunjukkan bahwa kita lebih menghormati anak-anak yang tidak menggunakan peraturan dengan baik daripada kita menghormati Allah kita yang kita sembah siang dan malam. Saya sebagai orang tua terkadang lebih sering mementingkan dan menjaga nama baik daripada memuliakan Allah. Sehingga hanya kesenangan anak-anak yang dilakukan. Orang tua sering hanya memiliki sedikit keberanian dalam menegur anak-anak mereka. Orang tua kadang-kadang takut untuk menegur anak-anak kita. Kita lupa bahwa kita sebagai orang tua harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dalam diri anak-anak kita untuk saat ini
sampai saat ke depan. Yang kedua, memihak atau pilih kasih terhadap anak-anak. Jika kita melihat anak-anak kita mempunyai kelebihan pada seorang anak di dalam kehidupan rumah tangga, maka kita itu terus memperhatikan anak itu, terus dipuji-puji, sementara yang lain tidak ada kelebihan, diabaikan. Hal ini harus hati-hati. Peranan kita sebagai orang tua, kita mengayomi mereka, kita mengayomi anak-anak kita. Kita menuntun anak-anak kita. Jadi jangan ada kata pilih kasih di dalam kehidupan keluarga kita untuk mendidik, menyayangi anak-anak kita. Karena mereka adalah titipan dari Tuhan dan kita harus mendidik mereka di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai orang tua kita harus satu, tidak berkompromi dengan kejahatan. Sebagai orang tua harus menunjukkan bahwa pemerintahan Allah tidak mengenal kompromi dalam kejahatan. Tidak mengenal kompromi dengan kejahatan. Kejahatan tidak akan dibiarkan, baik itu di dalam kehidupan rumah tangga kita, baik itu ada di sekolah kita, baik itu ada di lingkungan kita. Banyak keluarga sekarang ini membiarkan pemanjaan diri dan pelanggaran yang dibiarkan begitu saja tanpa diperbaiki. Mari sebagai orang tua dan untuk saya juga secara pribadi, kita harus berhati-hati tidak berkompromi dengan kejahatan. Yang kedua, jangan sampai gagal dalam memahami prinsip-prinsip yang benar. Satu hal yang sangat menyedihkan hati untuk melihat kealpaan orang tua dalam menjalankan wewenang yang sudah diberikan Allah kepada kita. Mungkin kita dalam hal lain kita tekun, dalam hal lain kita pandai, kita sukses, tapi kita gagal dalam mendidik anak-anak. Hal ini harus hati-hati. Oleh sebab itu, kita harus menjadi teladan yang penuh dengan keputusan yang teguh, dengan konsisten. Ini hal yang paling dibutuhkan untuk menuntun dalam jalan yang benar kepada anak-anak kita. Yang ketiga, kita harus memahami bahwa Allah tidak menerima dalih untuk bimbingan yang salah. Sering orang tua menerapkan disiplin yang salah, sehingga timbul pemberontakan dalam hati anak-anak kita. Wah, jangan hal ini sampai terjadi. Orang tua memiliki kuasa untuk mendisiplin, mendidik dan melatih anak-anak, tetapi dengan menggunakan kuasanya hanya bagi Allah. Yang keempat, kita harus mengalahkan roh pembangkang. Apakah adakah pembangkangan di dalam kehidupan keluarga kita? Itu pasti ada. Sering anak-anak kita membangkang. Ini adalah sesuatu hal yang lumrah. Tetapi kita sebagai orang tua, khususnya saya, ibu, karena ibu sering lebih memanjakan anak-anak, kita harus hati-hati, kita harus bijaksana. Jangan sampai anak-anak memanjakan dirinya dengan roh pembangkangan. Karena hal ini akan membahayakan bagi masa depan mereka yang akan memupuk kebencian dan sifat tidak ramah pada masa dewasa terhadap orang tua yang gagal untuk mengekang anak-anak. Hati-hati, khususnya untuk saya sendiri dan untuk para orang tua di pemirsa Hope Channel dimanapun berada. Jangan sekali-sekali kita khususnya ibu mengatakan kepada anak kita, saya sudah tidak sanggup berbuat apa-apa lagi terhadap kamu. Ini adalah merupakan kalimat yang sangat berbahaya diucapkan oleh orang tua kepada anak-anak kita. Ini adalah kalimat yang sangat memalukan kita sebagai orang tua mengucapkan hal itu kepada anak-anak kita. Karena
para ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Karena kita mempunyai kesempatan yang panjang untuk menghampiri Tuhan. Kita berdoa, minta petunjuk kepada Tuhan. Kita memohon pertolongan kepada Tuhan. Supaya Tuhan memampukan dan menolong kita untuk mendidik dan membesarkan anak-anak di dalam Tuhan. Itulah tugas yang sangat mulia. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Kita sudah dikasih kepercayaan menjadi orang tua, mendidik anak-anak di dalam Tuhan. Yang kelima, ibu harus lebih tekun dalam mempelajari pemerintahan keluarga. Sering sebagai ibu memiliki kekurangan dalam kesanggupan memerintah. Oleh sebab itu, mereka harus tekun dalam mempelajari pengalaman-pengalaman orang lain dan hati-hati. Dan jangan dengan mudah menerapkan pengalaman rumah tangga orang lain ke dalam kehidupan rumah tangga kita sendiri. Jadi kita harus betul-betul diselidiki pengalaman itu, baik dan buruknya. Hati-hati. Yang keenam, penting sekali orang tua harus bersatu dalam menjalankan disiplin. Apakah perlu disiplin di dalam kehidupan rumah tangga? Sangat-sangat perlu. Kerjasama ibu dan bapak dalam meletakkan dasar satu tabiat Kristen yang baik dalam diri anak-anak. Yang ketujuh, gabungkanlah kasih sayang dan wewenang. Perkataan yang penuh kasih sayang dan lemah lembut serta kata-kata yang menyenangkan harus digunakan dalam menunjukkan wewenang kita sebagai orang tua. Yang kedelapan, harus menampilkan tabiat Allah dalam disiplin. Jadilah tegas, jadilah teguh dalam menjalankan petunjuk Alkitab. Kita harus menjadi teladan yang menunjukkan sikap yang tidak kasar, tidak sembrono kepada anak-anak kita. Tidak kasar dalam arti dalam perkataan, tidak kasar kita memukul. Dalam arti memukul supaya anak-anak ini menjadi anak yang baik. Karena mereka akan meniru perilaku kita sebagai orang tua. Yang 9, jangan pernah ada penyelewengan dari prinsip yang benar. Anak-anak harus tunduk kepada orang tua, bukan sebaliknya orang tua tunduk kepada anak-anak. Bagus sekali, anak-anak harus tunduk kepada orang tua, bukan sebaliknya. Yang ke-10, ambillah langkah-langkah yang ekstrim bila mana pelanggaran yang sengaja tidak terkendalikan. Seringkali orang tua memanjakan dan ingin yang senang saja. Takut melaksanakan wewenang yang sepatutnya terhadap anak-anak yang tidak taat. Karena takut atau khawatir jika wewenang itu dilaksanakan, anak ini akan melarikan diri. Tidak boleh takut. Kita harus berani mengatakan sesuatu kepada anak-anak kita. Yang 11, jangan pernah kita merasa jemu dalam berbuat baik. Melaksanakan tugas orang tua yang diamarkan Allah haruslah konsisten. Jangan sekali-kali saja misalnya disiplin itu hanya untuk hari ini saja. Keesokan harinya tidak dilaksanakan. Contoh disiplin dalam perbaktian. Kalau pagi hari jam 5.30 kita sudah menyanyikan lagu pujian. Kita memanggil untuk perbaktian. Apakah besok harus berubah? Tidak. 5.30 kita renungan pagi. Berarti jam 5.30 seterusnya kita melaksanakan renungan pagi. Begitu juga renungan malam. Jadi disiplin harus tetap dijalankan dan konsisten dengan waktu yang sudah ditentukan. Yang terakhir,
bacalah nasihat dari firman Allah. Nasihat firman Allah di dalam buku Mazmur. Satu nasihat yang sangat luar biasa. Di dalam buku Mazmur, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bila mana anak-anak membuat kesalahan, ambillah waktu untuk membacakan kepada mereka dengan lemah lembut firman Allah tentang nasihat-nasihat yang sesuai dalam keadaan saat itu. Bacakan kepada anak-anak kita kata-kata yang berharga dan penuh penghiburan dengan penuh lemah lembut. Tuntun mereka supaya selalu berharap kepada Yesus Kristus. Dengan demikian, pikiran yang masih muda itu akan dapat diarahkan kepada apa yang suci. Pikiran yang masih muda itu kita dapat arahkan kepada apa yang suci dan agung. Dan jika persoalan hidup yang besar dan diperlakukan Allah terhadap umat manusia dipaparkan kepada mereka, maka daya pikir dan pertimbangan akan digunakan dan pelajaran-pelajaran tentang kebenaran ilahi ditanamkan di dalam hati anak-anak kita. Para pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Pada sahabat ini saya secara pribadi terberkati dengan pelajaran yang sangat luar biasa. Tentunya kita sebagai orang tua dapat membentuk tabiat anak-anak kita agar mereka dijadikan layak untuk hidup bagi masa depan yang akan datang. Dan ini akan mendatangkan sukacita bagi kita sebagai orang tua. Dan ini akan mendatangkan suatu kebahagiaan kita sebagai orang tua. Karena kita sudah menerapkan sesuatu yang sangat berharga kepada anak-anak kita. Supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Menurut kepada orang tua, terlebih takut akan Tuhan. Nasihat firman Tuhan di dalam buku Amsal sebagai penutup. Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu.